Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dakwatuna yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Kembali lagi bersama kita dakwatuna yang alhamdulillah sekarang kedatangan ustadz yang sangat istimewa. Beliau adalah Ustadz Nur Faizin, sarjana pendidikan Islam. Dan kita kenalan terlebih dahulu, atau kemarin sudah kenalan Ustaz nggih? Siap. Iya, Masya Allah. Sudah kenal pokoknya. Iya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana kabar Ibu Ustaz? Alhamdulillah saya. Alhamdulillah. Jadi para pemirsa dakwatun yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan sebentar lagi akan segera tiba. Maka ada beberapa pertanyaan dari para pemirsa dakwatuna yang dirahmati oleh Allah. Di antaranya Ustadz, pertanyaannya ini berhubungan dengan Ramadan. Oke, siap. Berhubungan dengan Ramadan. Misalnya Ustadz, ada orang yang sakit atau ada orang yang tidak sakit, tapi dia diinfus dan juga gitu disuntik, Ustadz. Mungkin juga dikasih perah matanya. Itu bagaimana Ustadz hukumnya? Oke. Pertanyaannya ini dari tim dakwatuna atau dari pemirsa dakwatuna tentang infus saat puasa, tentang suntik saat puasa, Ustaz. Monggo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Hariri MM yang kami hormati, seluruh teman pemirsa dakwatuna dimanapun antum berada, rahimakumullah. Untuk materi kita kali ini adalah tentang suntik, Ustaz ya. Orang puasa disuntik, sakit itu tapi. Orang puasa diinfus. Ya. Gini, secara konsep dasar fikih, orang berpuasa itu adalah harus menjauhi dari beberapa perkara yang bisa merusak dari puasanya. Jadi ada muftirat, sesuatu yang nanti ketika itu dilakukan maka otomatis puasanya batal gitu ya. Ada banyak. Nah, termasuk kalau masalah ini nanti disuntik bagaimana, apakah suntik itu termasuk membatalkan puasa apa tidak. Dan maka saya mencoba untuk lebih pendekatan dengan beberapa ibarat ya. Begini, jadi kalau disuntik Ustaz ya, disuntik itu kan rata-rata, ngapunten maaf ya, kadang di bokongnya, di bokong, ya, di pantat, ada yang di lengan itu. Nah, kalau model suntiknya itu seperti itu kalau ulama-ulama fikih tidak membatalkan puasa. Kenapa tidak membatalkan puasa? Karena yang membatalkan puasa itu adalah secara pendekatan di fikih secara garis besar itu ketika ada sesuatu yang masuk pada jauh munfatih. Oh, munfatih berarti lubang. Lubang itu memang langsung masuk ke hembusan berarti. Ke perut. Nah, sementara di dalam diri kita ini ada banyak jauh. Ada hidung, mulut, ya kan? Mata, telinga. Ini. Pas dubur mungkin. Ya, kubur atau dubur itu namanya jauh munfatih. Nah, kalau melihat dari teks ibarat ini nanti saya bacakan, ini berarti untuk suntik ya, Ustaz ya. Suntik itu tidak membatalkan puasa. Itu tidak membatalkan puasa. Lah, ketika untuk suntik tidak membatalkan puasa, bagaimana? Ketika diinfus, Ustaz, itu kan ya? Lah, diinfus. Apakah diinfus itu nanti membatalkan puasa? Nah, di sini di fikih, sekali lagi ini fikih ya. Artinya apa? Di fikih ini terjadi khilaf. Kalau diinfus berarti iya, kalau diinfus itu kalau suntik suntik sepakat tidak membatalkan puasa. Karena hanya masuk ke daging ya. Jadi tidak masuk ke bahasa jauh munfatih. Kalau infus itu kan masuknya di urat. Ini kalau urat itu kalau bahasa dokter namanya kalau dasar arteri ya. Itu kan arteri ya. Oke, nah ketika diinfus ini terjadi
khilaf di ulama-ulama gitu. Sehingga nanti mohon disimak bagaimana khilafnya. Ini saya ambil dari kitab yang namanya Taqriratus Sadidah, halaman 452. Hukmul ibrah tajuzu lid-darurat walakin ikhtalafu fi ibtaliha li shaum ala salasi akwalin. Nah, itu. Jadi untuk infus sendiri ketika digunakan memang dalam keadaan darurat ya was, ini dalam keadaan darurat, ulama berbeda pendapat di dalam masalah infus. Ada yang ulama berpendapat mutlak itu membatalkan. Satu. Yang kedua, ada yang mengatakan tidak membatalkan secara mutlak. Kenapa? Karena tadi sudah saya sampaikan, masuknya bukan obat atau cairan atau apapun nanti itu masuknya ke dalam tubuh bukan melalui jauh al-munfatih, lubang yang memang lubang langsung masuk ke dalam perut. Tuh ya. Dua. Ketiga, nah ini ketika diperinci lagi. Ketika diperinci lagi oleh ulama, pemerinciannya adalah pertama, jika suntikan tersebut berisi suplemen sebagai ganti daripada makanan atau vitamin, maka membatalkan puasa. Kenapa? Karena ia akan membawa makanan yang dibutuhkan ke dalam tubuh kita, ke dalam tubuh. Makanya untuk ini nanti saya sampaikan nanti sekalian draftnya. Jadi nggak bisa nanti langsung dipukul, nggak bisa. Nanti ada tafsirnya gitu. Dan nah, terus yang kedua dari pendapat dari tafsir yang ketiga adalah jika mengandung suplemen, ya tidak mengandung suplemen, maaf, jika tidak mengandung suplemen, ya ini berisi obat, mungkin berisi obat lah, maka itu pun nanti diperinci lagi. Jadi ini banyak pemerincian. Makanya nanti saya tampilkan. Kenapa? Karena agar kita lebih hati-hati. Ini masuknya kemana? Ini masuknya kemana? Gitu. Fikih seperti ini. Harus hati-hati. Nah, diperinci lagi. Pemerinciannya adalah pertama, ketika disuntikan lewat pembuluh darah. Ya ini kan pembuluh darah ya. Atau bahasa dokter apa tadi? Arteri ya. Nah, ini pembuluh darah ini kan. Biasanya kan sini infus ya. Nah, maka ini membatalkan puasa. Pertama, jika lewat ini. Kedua, jika disuntikan lewat urat-urat yang tidak berongga. Urat-urat yang tidak berongga. Itu kan urusan dokter asli. Itu masuknya dari mana kita kurang tahu. Maka tidak membatalkan puasa. Jadi wa fi qaulin fihi tafsilun. Pendapat yang ketiga adalah ditafsir lagi, wahwa al-asah. Yang asah adalah idza kanat maghdiyatan, ya, fatutilu saum. Ketika tadi yang dimasukkan yang lewat ini, arteri tadi, itu mengandung suplemen makanan. Untuk mamanya Ustaz Hariri. Haus Ustaz, mau diinfus apa? Susu soda. Es marimas. Masuk. Kan bisa kan itu? Es marimas lewat sini. Bisa nggak? Asal berarti batal ya? Batal. Tidak, karena ada unsur makanannya. Dan juga infus itu kan juga mengenyangkan sebenarnya. Iya memang. Makanya tadi beberapa hukum banyak tidak bisa nanti saya katakan ini tidak sah, nggak bisa. Ini batal, nggak bisa. Dilihat dulu. Yang jelas kalau menurut kaul asoh, ketika dimasukkan itu berupa suplemen makanan ya, maka batal. Wa idza kanat ghairu maghdiyah fanundirun. Ketika berupa selain suplemen, mungkin obat ya, maka idza kana fil uruq al mujawifah wahya al auridah fatubdilu. Kembali lagi, ketika meskipun itu nanti berupa bukan suplemen, artinya obat pun, ketika dimasukkan ke pembuluh darah batal. Karena juga masuk ke dalam. Ya. Wa idza kana fil adul wahya al uruq, diliwatkan ke otot-otot mungkin ya.
Nah, maka itu tidak membatalkan karena ghairul mujawifah, tidak terbuka. Nggih, karena kan lewat kulit lah Ustaz. lewat kulit ya, lewat sini. Jadi kesimpulannya adalah untuk orang yang berpuasa yang menggunakan infus, maka itu nanti ada beberapa hukum, nggih, ada beberapa tafsir. Tergantung nanti bagaimana kita mengarahkan ininya. Jadi tidak bisa saya katakan ini langsung batal, tidak gitu ya. Itu nanti saya ambilkan dari kitab namanya Takriratus Sadidah halaman 452. Ya. Terima kasih Ustadz. Alhamdulillah pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah mendekati Ramadan. Yang pertama tadi hukum suntik itu mutlak tidak membatalkan. Ya, karena dia secara tidak masuk kepada lubang yang sudah ditentukan. Yang kedua, apabila infus itu ada tafsil yang disampaikan oleh beliau tadi, kitab Takriratus Sadidah, nanti insya Allah akan dibuatkan tabelnya bahwasannya kalau infus itu masih ada banyak tafsil. Tapi yang paling asoh adalah apabila dimasukkan lewat urat-urat atau lewat ateri tadi dan juga mempunyai suplemen, maka itu membatalkan puasanya. Tapi kalau misalnya cuma diinfus di tempat yang biasa tidak masuk ya Ustaz. Ya, nah, selain ya mungkin di bawah sini lah kalau bisa ya. Okay. Itu urusan dokter yang. Iya. Iya, tapi intinya kalau suntik itu tidak apa-apa, tapi kalau infus itu masih ada tafsil. Oke. Nah, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau tentang hukum suntik dan juga infus bermanfaat bagi kita semuanya. Yang sakit ingin disuntik itu tidak apa-apa. Oke, kalau di infus itu masih ada tafsil, nanti insya Allah akan disampaikan ibarahnya. Terima kasih teman-teman, terima kasih Ustadz. Alhamdulillah, mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita banyak menyampaikan hukum Ramadan, Ustadz, karena sangat dibutuhkan oleh pemirsa sekalian atau umat. Terima kasih pemirsa Da'watuna yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya selaku pembawa acara hari ini ya, host pada kali ini, dan Ustadz Nur Faizin yang sudah hadir pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan manfaat barokah sehat. Amin. Dan terima kasih. Aqulu qouli hadza wallahul hidayah ila thoriqin najah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.